Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat dan selalu
istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya ke yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan bersama-sama mempelajari dan membahas nasihat-nasihat yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk kita bersabar ketika kita berkeluarga dan dikaruniai putra atau putri. Dan tentunya yang di sini saat ini ditekankan berkaitan dengan kesabaran saat diberikan putri. Karena memang sudah kita ketahui bahwa zaman dulu orang yang punya anak putri atau wanita itu merupakan sebuah aib. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang wa'dul banat, yaitu mengubur hidup-hidup wanita. Kenapa? Karena sangat malu kalau punya anak perempuan. Seperti yang sudah kita jelaskan, karena perempuan itu yang pertama tidak menurunkan anak keturunan dalam artian silsilah terputus, nasabnya terputus. Yang kedua, anak perempuan juga tidak bisa membawa senjata kebanyakan. Jadi ketika terjadi perang suku, mereka juga tidak berfungsi karena mereka tidak bisa membawa senjata. Jadi dianggap lemah. Yang ketiga, mereka juga tidak bisa mendatangkan rezeki dalam artian bekerja, karena dari zaman dulu perempuan tidak bisa bekerja. Jadi dari segi harta, dari segi kekuatan, juga dari segi nasab, mereka tidak membawa apapun. Makanya mereka menjadi bukan kebanggaan, bahkan aib, bahkan malu ketika punya anak perempuan. Nah di sini tentunya ditekankan bahwa punya anak perempuan itu memang dari tiga sisi tadi tidak diperoleh, tetapi di sisi lain ternyata luar biasa. Di antaranya kemuliaan akhirat. Jadi kalau dunia memang seperti tidak ada, tapi di akhirat luar biasa. Bahkan sudah kita sebutkan juga bahwa ketika sudah dewasa perempuan itu baktinya pun sudah hilang. Artinya ketika dia sudah nikah, baktinya tidak kepada orang tuanya lagi, tapi kepada suaminya. Inilah yang menyebabkan tentunya perempuan itu kurang bernilai dan tidak bahagia, tidak senang orang ketika punya anak perempuan. Di sini dijelaskan bahwa memang dari segi dunia seperti tadi, tapi dari segi akhirat luar biasa. Coba kita lihat di sini dikatakan oleh muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi bidarain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Ini merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya sudah kita bahas kalau tidak salah ini, man ibtuliya, siapa yang telah diuji min hadhil banat, dengan perempuan-perempuan ini, dengan anak-anak wanita ini, bisa dengan sesuatu tadi, karena memang tidak punya tempat atau posisi ini sesuatu, baik dia tidak bisa mendatangkan rezeki, apalagi udah hitungan dunia ya, perempuan begitu jelek lagi, nggak bisa lagi. Kalau nanti mungkin masih diharapkan bisa dan seterusnya. Nah ini tentunya bisa ujian luar biasa. Tapi fa'asana ilaihina, tetapi tetap berlaku baik kepada anak-anak putri tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi satar, akan menjadi penghalang dari panasnya api nerakanya Allah. Artinya siapa yang berlaku bersikap baik terhadap wanita, anak-anak wanitanya, insya Allah anak-anak itu akan menjadi penghalangnya dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man kana lahu thalathatu banatin, siapa yang punya anak perempuan 3, yu'addibuhunna, diajarkan adab kepada mereka, wa yarhamuhunna, dan berlaku kasih sayang dengan mereka, wa yaghfuluhunna, dan mengkafah menjaganya dengan baik, wajabat lahul jannah al-battah, pasti dia akan masuk surga. Al-battah kok bulat-bulat, artinya benar-benar dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasul, wa in kana thnataini, bagaimana kalau 2 ya Rasul bukan 3? Wa in kana thnataini, walaupun dia cuma 2, wa in kana thnataini. Qala fa'a ba'dul qaumi anna law qala wahidah,
Dan sebagian kaum berpendapat seandainya dikatakan satu, laqala wahidah. Ini saya sadar. Maksudnya kalau Rasulullah ya, sahabat bilang kalau dua ya Rasul, kalaupun dua akan menjadi penghalang dari berangkat. Seandainya ada yang nanya kalau satu, pasti Nabi bilang walaupun satu. Artinya yang punya satu pun bisa menjadi apa? Penghalang. Tapi dinas tidak ditanya. Makanya pendapat seandainya ditanya satu aja pasti akan katakan apa? Satu. Nah di sini ketika kita punya anak perempuan, terus yang pertama yu'addibuhunna, diajarkan adab. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya anak, maka yang pertama diajarkan adalah apa? Adab. Tentunya di luar tauhid sudah jelas. Yang wajib-wajib itu tauhid diajarkan. Yang kedua sholat, zakat, dan yang wajib-wajib sudah jelas. Di luar yang wajib tadi utamakan apa? Adab. Yu'addibuhunna, diajarkan adab kepada mereka. Baik untuk anak perempuan juga anak laki. Tentunya kita diajarin adab. Karena adab inilah yang bernilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya di hadapan manusia. Kita melihat orang yang pertama bukan ilmunya, tapi apa? Adab. Makanya ada sebuah hadis dhaif yang mengatakan ada bani Rabbi. Itu hadis dhaif dari segi sanad. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah memberikan atau mengajarkan kepada aku adab bani Rabbi. Allah mengajarkan kepada aku adab. Jadi yang mengajarkan adab kepada Rasulullah SAW, maka menjadi baiklah adab. Ini dari segi sanad dan dhaif, tapi maknanya sahih bahwa adab itu merupakan hal yang utama yang harus kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW itu bukan karena ibadah yang paling dalam artian ibadah ritual saja, tetapi yang dipuji lebih adalah adabnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya adalah adab. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh kau Nabi Muhammad akhlakmu sangat apa? Terpuji, sangat agung. Ini menunjukkan bahwa adab itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan jahiliyah pun dulu beradab, hanya kurang sempurna saja. Makanya Nabi bilang bu'ithtu liutammima makarim akhlak. Aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti sudah ada adab Yahudi, adab Quraisy, adab Mekah waktu itu bagus banyak. Tetapi yang tidak beradab itu di dalam akidah saja. Mereka sangat luar biasa dalam akidah. Mereka mensekutukan Allah, menyembah berhala-berhala dan seterusnya. Tapi dari segi adab banyak yang mereka sudah punya adab. Makanya Nabi bilang liutammima, untuk menyempurnakan. Berarti kalau untuk menyempurnakan sebetulnya berarti sudah ada. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan, berarti sudah ada tapi kurang sempurna. Tapi datang menyempurnakan. Mungkin kalau kita belajar tentang adab-adab Quraisy kafir dulu, yaitu yang pertama mereka itu sangat memuliakan tamu. Ikramul dhaif, ikramul dhaif itu luar biasa. Jahiliyah itu sangat memuliakan tamu-tamu mereka. Yang kita kenal penjahat seperti siapa? Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kalau ada orang datang kafilah, kelompok, rombongan datang ke Mekah, dia melihat Abu Sufyan dan seterusnya orang kaya zaman itu, melihat ada berapa? 40 potong pakai unta. Langsung apa? Mereka sangat ikramul dhaif. Makanya orang-orang yang datang ke Mekah itu dimuliakan sekali oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Jahiliyah zaman itu ikramul dhaif luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW ada orang-orang dulu Jahiliyah yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah bilang seandainya dia Muslim sudah surga sudah. Saking menghormati apa? Tamu. Makanya orang Arab itu terkenal dengan penghormatan kepada dhaif, kepada tamu. Kenapa? Karena memang itu bukan hanya Islam, sebelum Islam pun sudah luar biasa. Makanya kalau orang Islam nggak ada menemukan tamu, bingung gitu. Kecuali tamunya pegel gitu lah, bukan karena tamunya, tapi sikap orang. Jam tamunya jam 12 malam, jam 1. Nah itu tamu mungkin pegel, saya pegel, bukan pegel tamunya, memang waktunya juga apa? Nah, ada juga tamu kagak pulang-pulang, bingung juga itu. Ditemenin kita ngantuk, nggak ditemenin apa? Nah tentunya ada adab-adabnya. Jadi ketika dia pakai adab dan waktu-waktu yang pas, benar aturannya, kita harus terima dan kita harus memuliakan mereka. Maka ayat bila wal yaumil akhir wal yusri dhaifah, maka disuruh kita memuliakan tamu. Kemudian juga mereka ini
Waktu itu yang mau dibunuh Rasul, bahkan rumahnya Nabi dikepung sama kafir Mekah yang dibawa pimpinan siapa? Si pemuda itu yang ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad berangkat pergi hijrah. Sebelum beliau hijrah, dipesan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur, bahkan berselimut dengan selimutnya Nabi. Setelah Nabi pergi, akhirnya Suraqah, para pemuda bawa pimpinan Suraqah ini masuk menggerebek rumah Nabi. Mereka mengeluarkan pedang, sudah siap ditusukkan ke selimut yang di dalamnya ada orang. Pas mau dibuka, ternyata bukanya bukan Rasul Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak jadi. Kenapa? Yang kita tuju bukan ini, yang dituju Rasul. Mereka tinggalin Ali bin Abi Thalib. Bahkan di rumah Rasul masih ada keluarganya, Fatimah misalkan, atau beberapa keluarga Nabi. Tapi Quraisy gak ada urusan. Keluarga yang saya bicara adalah siapa? Nabi. Itu hebat jahiliyah. Kalau kita kan enggak, waktu bapaknya anaknya juga bapak. Waktu kita tuh anak mengajar bapaknya, itu malah bapaknya takut anaknya sih kesakitan. Kadang-kadang istrinya disengit. Yang lebih parah lagi motornya kena juga. Motor nggak apa-ngapain, motor musuh kita bocorin aja. Ini kalah sama jahiliyah. Jahiliyah itu nggak begitu. Jahiliyah fokus orangnya nggak ada urusan sama yang lain. Nah ini tentunya banyak sekali jahiliyah itu ketika mereka memilih bicara adab, mereka banyak adab itu bagus-bagus. Makanya Nabi bilang beritu liutam iman, untuk menyempurnakan adab-adab yang kurang sempurnakan. Makanya kita jangan sampai kalah dengan jahiliyah. Kita sudah modern katanya, sudah islami, tapi adabnya kurang islami. Makanya di sini yang paling penting diajarkan adab. Orang kan kalau sudah punya adab, sudah ilmunya tutup. Ilmu dibikin adabnya bagus, ilmunya tutup. Tapi ilmunya banyak, nggak ada adab, rontok deh. Pintar sih pintar, tapi adabnya sombong, kurang ajar, orang tua nggak ada habis sudah. Ilmunya tutup. Tapi kalau dia adabnya bagus, salahnya itu kita nggak ngomongin. Kenapa adabnya, masya Allah, memang dia kurang ilmu, tapi masya Allah adabnya. Udah selesai, nggak bakal dia betul ada ilmu dengan adab. Makanya di sini luar biasa Rasulullah mengajarkan maka adalah bagaimana diajarkan adab. Apalagi kalau perempuan, antum punya istri mau yang alimah hafizah, hafal beberapa mutun Al-Quran tapi adabnya kurang bagus. Ada perempuan yang standar tapi adabnya luar biasa. Kira-kira video mana itu? Adab luar biasa. Adab itu dikatakan orang kalau punya adab selesai, semuanya akan menjadi baik. Kalau datang ke rumah mengajar dulu, tetap dia senyum, kopi tetap tak berubah. Coba kau punya adab, coba lulus, beda. Kopinya pahit, yang biasa manis pahit menjadi berubah. Nggak ada adab. Ini luar biasa, adab ini luar biasa. Insya Allah jadikan keluarga kita semua dan kita semua dijadikan orang-orang yang beradab. Amin ya Rabbal wa yarhamuhunna, dan mengasih sayangi mereka para perempuan itu. Karena memang perempuan itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Akhlak Al-Bani atau Akhlak Al-Ibadah, itu kalau kita bicara tentang akhlak, Syekh Umar Baraja itu menjelaskan bahwa salah satu ketika mereka dicontohkan di situ kan, ketika bapak dan anak melihat sebuah pohon yang bunga yang bagus lurus, tapi ada pohonnya bengkok, lalu dibenarkan dengan perlahan-lahan. Apa kata saya? Kenapa kita nggak lurusin kencang aja? Ini kalau dilurusin semuanya akan patah. Ini nggak bisa seperti ini. Begitulah katanya, terutama para wanita itu dia bengkok, maka kalau dibenerin itu tidak bisa secara langsung, tapi penuh kasih sayang. Dia akan berubah dengan tidak ada mendidik wanita dengan kekerasan berhasil, tidak ada. Pasti tidak perlu dengan kasih sayang. Makanya di sini wayarhamuhunna, menyayangi mereka. Karena
maka dengan kasih sayang perempuan itu akan lebih tersentuh hatinya dengan cara berbeda dengan pendidikan laki-laki. Jangan sebalik dengan anak laki-laki penuh kasih sayang dengan cara apa? Agak sedikit apa? Keras, bukan berarti dolimi dengan laki-laki. Perempuan beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak perempuan itu yang sesuai dengan orang tua. Pasti kalau anak perempuannya lebih banyak atau banyak, pasti anak tuanya akan lebih lembut pendidikannya dibanding kalau anak laki-laki banyak. Kalau anak laki-laki semua, oh itu. Dan itu memang begitu, harus begitu. Nggak bisa mendidik anak perempuan dengan laki disamakan. Simply, laki siapa? Wah, disuruh kan? Cuci piring siapa? Buat dengan cara apa model-model ini perempuan bisa begitu. Ketika anak laki boleh disuruh ini merupakan apa pendidikan yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita belajar atau mengajar pendidikan kepada anak-anak kita luar biasa di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalimat demi kalimat itu tidak diucapkan oleh Nabi sekenanya atau sembarangan, karena sudah kita tahu bahwa yang anil hawa huwa illa wahyuha. Kenapa untuk anak perempuan yang depankan ada kasih sayang ini? Makanya dikatakan bahwa di rumah yang banyak perempuan atau anak perempuan itu akan lebih kasih sayang, lebih nonjol, lebih kalem, lebih adem. Kenapa anak perempuan? Tapi kalau yang lakinya banyak, ini tentunya beda. Wah, apa rame itu seru deh. Pas masuk apa namanya di sofa balik jendela, wah udah jalan-jalan itu anak laki begitu, anak laki. Dia nggak bisa apa? Anak perempuan, nah, paling kaca-kacaan dikit anak perempuan. Bapaknya kerja pulang tiba-tiba gantung di tangga lagi, gantungan di tangga, astagfirullah, udah anak laki gitu. Kalau anak perempuan paling pegang boneka, dan rumah-rumahan, gitu model apa? Beda. Ini anak laki, anak perempuan memang beda. Subhanallah. Dan setiap kita itu Allah Maha tahu. Ini modelnya dikasih anak laki stres, kasih anak perempuan. Ini model dikasih anak perempuan stres. Maunya model kasih anak laki. Berarti siapapun yang Allah kasih kepada kita itulah yang terbaik. Pasti kita yang paling pantas itu. Wa yarhamuhunna wa yaquluhunna, dan yaquluhunna memelihara. Tapi kafala itu apa? Memelihara. Wa yaquluhunna, dan memelihara mereka dengan baik. Maka wajabat lahul jannah al-battah, maka dia wajib baginya apa? Dapat apa? Surga. Al-battah itu tok bulan gitu. Titik udah gak ada apa? Udah pasti surga udah. Nah, punya anak perempuan sabar dia pelihara, diajarin adab, dikasih sayang dengan penuh kasih sayang, udah pasti masuk surga. Kila ya Rasulullah, ditanya, wahai Rasul, wa in kanata itsnatain, kalau kau walaupun cuma dua ya Rasulullah, bagaimana itu kan tiga hadisnya? Wa in kanata itsnatain, walaupun cuma berapa? Cuma dua, tetap. Qala, lalu berkata fara ba'dul qaumi, lalu berpendapat sebagian kaum, anlau qala, seandainya ditanya wahidah, laqala wahidah, pasti dia bilang iya, walaupun satu juga tetap dapat apa? Surga. Nah di sini tentunya Al-Hadits akhrajahu Ahmad bi isnadin jayyid. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Hadis Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bilafdin Bu, dikatakan di situ wa yarhamuhunna wa yaquluhunna. Nah, ini sama ini kalimat sedikit. Wa qalu al-batta nasab ala al-masdar wal muradu bi al-qata' bi syai'in ada mutlaq. Udah al-batta ini boleh masuk surga, boleh masuk gitu. Wal murad annahu la budda lahu min al-jannah wa in taqaddama adzab. Pasti masuk surga. Wa in taqaddama adzab, walaupun kadang-kadang yang kena azab dulu tapi masuk apa? Surga. Li'anna al-murada annahu yadkhuluha bila adzabin al-battah.
walaupun masuk ke dalam kalimat al-jannah al-batta itu nggak ada surga, nggak ada neraka, mestinya masuk surga bulat-bulat gitu, nggak pakai apa. Tapi di dalam riwayat sini la budda minal jannah wa in taqaddama, walaupun ada apa kena neraka dikit tapi tetap bakal masuk surga. Jadi kata-kata al-batta di sini maksudnya bukan berarti tanpa hisab, bukan berarti udah apa 1000% nggak pakai apa neraka dulu. Nah, mungkin boleh jadi masuk neraka dulu, tapi masuk nerakanya apa sebentar, cepat masuk apa surganya Allah. Nah, ini tentunya merupakan sebuah kabar gembira bagi mereka yang dikaruniai putri-putri oleh Allah SWT. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu unsa, siapa yang punya anak perempuan falam yahidha, dan dia tidak menguburnya, karena memang wajib banget dulu ada ya, orang-orang jahiliyah dulu ada, mereka malu dibunuh tuh anaknya. Kalau zaman dulu itu dikubur, kalau zaman sekarang mungkin diaborsi. Wah, benar perempuan lagi nih, akhirnya diaborsi atau digugurkan, diguret dan seterusnya. Ini punya anak perempuan satu, tapi dia jaga nih anak, tidak digugurkan, walam yuhinha, dan tidak dihinakan, walam yuksir waladahu, dan tidak dikedepankan anak lakinya, maksudnya di nomor 2 ini. Ini anak perempuan laki, ini anak laki udah ada perempuan. Ini anak perempuannya dia di nomor 2 ini, diutamain anak lakinya. Atau dia anak perempuan lagi, padahal sampai laki. Jadi anak itu di nomor sekian kan. Jadi di kedudukannya itu direndahkan. Dikatakan adkhalahullahu al-jannah, niscaya Allah akan masukkan, adkhalahullahu al-jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi siapa yang punya anak perempuan, dia tidak gugurkan, dia tidak hinakan, dan dia tidak nomor 2 kan dari anak laki. Jadi tetap dia samakan anak laki dan perempuan, maka adkhalahullahu al-jannah. Nah, ini tentunya ini kembali kepada orang-orang dulu jahiliyah itu, kalau punya perempuan kadang-kadang mereka kubur, hidup-hidup dikubur. Itu jahiliyah zaman dulu, tapi zaman jahiliyah sekarang kadang-kadang lebih parah. Kalau zaman dulu yang digugurkan, yang dibunuh itu adalah perempuan. Nggak ada sejarah jahiliyah mengubur anak laki-laki. Nggak ada sejarah jahiliyah membunuh anak laki-lakinya. Tapi sekarang bukan anak perempuan saja, bahkan anak laki juga diaborsi, digugurkan, dibunuh, bahkan wadah lahir ada yang dibuang. Subhanallah. Ini makanya apa al-jahiliyah fil qarni sekarang abad berapa ini? Wahai Isyirin ini fil qarni jahiliyah di abad 21 ini kadang-kadang asyad, lebih dahsyat daripada apa? Al-jahiliyah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dahsyat daripada jahiliyah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa sebelum Rasul, di masa Rasulullah SAW itu dulu hanya melihat perempuan, baru di wadul banat. Tapi sekarang walal banat, walal aulad, semuanya apa? Kenapa? Karena kalau zaman dulu karena merasa terhina, malu punya anak perempuan. Kalau sekarang boleh jadi digugurkan anak, diaborsi anak itu. Yang kebanyakan yang pertama karena apa? Khauf, ada rasa takut apa? Birizkillah, dengan rezekinya Allah. Makanya Allah bilang ya, yang kita katakan situ Pak, firman Allah sangat keras sekali, la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang lain nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang lain nahnu narzuquhum wa iyyahum. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang ngasih rezeki kamu, kami yang ngasih rezeki kamu ya bapak dan ibu, wa iyyahum, dan mereka. Ya yang lain kami yang ngasih rezeki mereka dan juga kamu. Jadi jangan menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kadang-kadang kita banyak menjadi apa? Tuhan. Kalau saya terusin gede, kita makannya gimana? Dia yang ngasih makan. Padahal Allah bilang nahnu narzuqukum, kami yang ngasih rezeki kamu, dan juga dia mereka. Ini kebanyakan banyak melakukan itu. Jadi bukan karena apa? Malunya perempuan, bukan karena
karena rezeki dia tidak melihat perempuan dan laki dia bunuh semua. Ini tentunya Aisyah ini lebih dahsyat, lebih serem daripada dia zaman dulu. Yang kedua mungkin juga banyak terjadi gara-gara anak keluar tanpa apa? Di luar dari pernikahan yang sahih, yaitu melakukan perzinahan, dan akhirnya di luar. Jadi dosanya dua kali lipat. Yang pertama adalah zina, yang kedua bunuh anak. Aborsi dosanya double, yaitu dosa zina dan dosa bunuh. Waliyahulillah. Ini merupakan apa? Hal yang banyak terjadi. Bahkan sekarang itu kayak ini dianggap bukan apa? Aib, bahkan menjadi tren. Ini musibah. Waliyahulillah. Semoga menjaga kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya wa makna ya'iduha yudfinuha hayyah, yaitu makna ya'iduha artinya itu adalah yadfanuha, yaitu menguburnya hayatan dalam keadaan apa? Hayat dalam keadaan hidup. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu melakukan hal itu. Jangan sampai terjadi. Wa qad yasduru min ba'din nasi al-aghbiya'i, wa qad yasdur, dan kadang-kadang ada yang bersumber wa qad yasdur, seperti yang sudah kita ketahui dalam nahwu. Qad ketika masuk dalam fi'il mudhari' kadang-kadang, tapi kalau qad masuk ke fi'il madhi taukid. Wa qad yasdur, dan kadang-kadang bersumber min ba'din nasil aghbiya'i, bersumber dari sebagian manusia al-aghbiya yang bodoh. Min ba'din nasil aghbiya idza akhbara, apabila diberitakan bihuduthi, dengan kejadian, dengan adanya kejadian bintin lahu aw li ghairi, yaitu kalau dikabari ada nih, kadang-kadang bersumber dari orang bodoh. Kalau dikabari bahwa adanya anak perempuan darinya atau dari yang lainnya, dengan kalimat al-bish'ah ad-dalati ala karahiyatil unsa wa adami ridha biha ma la yanbaghi. Ini kalau kita tahu, kamu ini punya anak perempuan. Kalau dikasih tahu kita punya anak perempuan, atau si fulan itu punya anak perempuan. Nah, ini kadang-kadang ada berita, kalau diberitakan tentang anak perempuan, baik anaknya sendiri atau anak orang lain, apa? Bilang kalimat lebih adal, keluar tuh kalimat-kalimat adalah menunjukkan ala karahiyatil unsa, yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan anak apa? Perempuan. Wa ada ridha biha, dan ketidakridhaan dengan anak perempuan. Ala yang tidak pantas. Misalkan dikasih, kamu punya anak baru lahir, anak kamu perempuan, langsung perempuan. Jadi begitu tuh apa? Terus itu kalimat yang mukanya itu nggak nyenengin gitu, yang menunjukkan jalan al-karam, nggak ringan gitu. Atau dikasih tahu kitanya itu boleh jadi anak kita yang dikabari, terus muka kita kan boleh jadi anak orang lain, terus kita juga meremehkan. Anak kantor berapa hari baru lahir, saya perempuan, perempuan. Jadi terus mukanya itu apa? Kalimat-kalimat atau keluar kalimat, ya perempuan lagi, ya payah, apalagi itu kalimat-kalimat yang apa? Itu kalimat al-bus'ah. Minal kalimatil bus'ati adalati ala karahiyatil unsa, yang menunjukkan gak suka sama perempuan. Wa adami ridha, perempuan lagi. Itu kan ada ridha itu. Walaupun ngomongnya saya tadi itu bukan, tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa tidak ridha dengan perempuan. Mana yang bagi enggak pantas diucapkan. Wa dzalika minal makruhat wal mustaqbahat, itu adalah dari perbuatan yang tidak disukai, wal mustaqbahat, dan perbuatan yang buruk. Itu sesuatu yang apa? Wa dzalika minal makruhat wal mustaqbahat, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tak bagus, perbuatan yang buruk. Wa huwa qaribun mimma wasafahu Allah bihi, dan itu qaribun, dekat, mimma, dengan apa-apa wasafahullah bih, yang disifati oleh Allah ahlul jahiliyah. Nah, sebagaimana disifati oleh Allah dari orang-orang jahiliyah. Fi ta'ala, dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu
dikatakan wa idza busyira ahaduhum, apabila dikasih kabar gembira salah seorang di antara mereka bil unsa, dengan anak perempuan, kamu punya perempuan, baru kelahiran perempuan tuh. Dhalla wajhuhu muswadda, tiba-tiba mukanya tertunduk kehitam-hitaman. Maksudnya mendol malu. Mukanya itu kalau orang malu gimana sih? Bukannya kalau zaman dulu kalau bahasa kita, kamu punya perempuan, oh alhamdulillah dia punya perempuan. Ini apa? Tunduk muswadda, ditemukan malu, menunduk dan malu. Wah kami dari dalam badan marah. Pegel gara-gara apa? Dikasih kabar gembira tentang anak. Pada Allah bilang wa idza busyira, itu kabar gembira. Mestinya dia kan apa? Gembira. Dikasih kabar gembira punya anak perempuan, malah ini boleh jadi kabar anak itu sendiri atau anak orang. Kita lagi duduk kasih tahu pulang hari baru lahir. Iya terus perempuan. Kita nih yang apa? Mukanya berubah. Ya, jadi itu merupakan sifat orang jahiliyah. Kita meremehkan orang yang punya perempuan atau bapaknya sendiri meremehkan punya perempuan, itu adalah perbuatan jahiliyah. Ya, kita sudah sering begitu, perempuan ya perempuan semua semen. Itu adalah masalah sebagaimana sifat yang disifati Allah kepada ahli jahiliyah. Orang jahiliyah begitu sifat. Oh, kita sekarang itu jangan kayak jahiliyah. Kan mati sudah menjadi pergaulan biasa kan. Ketika punya anak perempuan, semen ya perempuan. Dan ini sesuatu yang apa? Mestinya masya Allah perempuan terus akidah biar itu boleh, tapi jangan diremehkan perempuan yang apa? Yang Allah kasih. Karena ini adalah perbuatan jahiliyah. Alasa amayahum, alangkah buruknya apa yang mereka hakimi itu. Dia menghakimi perempuan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Perempuan itu sesuatu yang hina dan merendahkan orang yang punya anak perempuan. Makanya faliyah dari mu'min taqiyu min dzalik, hendaklah berhati-hati seorang mukmin yang bertakwa atas perbuatan itu. Ani karahiyatul unsa wa min ihanatiha, yaitu benci kepada perempuan dan juga menghinakannya. Wa min itsari waladihi dzakar 'alaiha, wa min itsari waladihi dzakar, dan jadi jangan juga melebihkan anak-anak lakinya 'alaiha, di atas anak perempuan. Jadi kalau punya anak laki sama anak perempuan, jangan anak laki dia apa? Lebih depanin anak perempuan apa? Dianggap sesuatu yang hina. Tentunya tidak boleh. Wa min itsari waladihi dzakari 'alaiha, hendaklah jangan melebihkan anak lakinya atas anak perempuan. Fa'innahu, karena dia tidak tahu, karena dia tidak tahu biman takunu al-barakatu wal 'aqibatul hasanah. Dikatakan kenapa? Fa'innahu la yadri biman, karena tidak tahu kepada siapa apa itu takunul barakah wal 'aqibatu wal hasanah. Karena dia tidak tahu dari mana keberkahan dan kebaikan yang akan didatangkan. Apakah dari anak laki atau perempuan? Enggak tahu. Boleh jadi berkah kita dari apa? Anak perempuan, boleh jadi dari anak laki. Kita enggak tahu. Fa'innahu la yadri biman takunu al-barakatu wal 'aqibatul hasanah. Karena kita tidak tahu dari mana yang bisa mendatangkan apa? Keberkahan. Apakah dia nanti berkahnya kita ternyata dari anak perempuan? Ini kita enggak tahu. Hidup kita ke depan banyak ujian. Punya anak laki masih, punya anak perempuan masih. Boleh jadi ke depan itu diangkat bala, diangkat musibah, diangkat keburukan gara-gara salah satu anak di antara ini. Nggak tahu yang mana, laki atau perempuan. Boleh jadi dari anak laki, boleh jadi anak perempuan. Maka tidak boleh kita apa? Kita al-walad, yaitu melebihkan anak laki-laki daripada apa? Al-unsa. Tidak boleh kita melebihkan anak laki daripada anak perempuan. Tentunya sesuai dengan apa? Sifat mereka, sesuai dengan
obrolan mereka kita lebihkan dalam artian yang laki makannya munjuk, nah perempuan makannya apa? Itu bukan lebih, emang modelnya begitu. Anak laki banyak kerjaan, banyak apa? Mainnya lebih banyak. Nah ini tentunya melebihkan dalam bab itu lain. Tetapi karena jenis laki dan perempuan kita bedakan, karena padahal mestinya sama terus kita beda-beda, makanya menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya dilarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melarang bukan karena dari dirinya, tapi melihat dari Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang salah satu penyebab anak itu menjadi durhaka karena kita suka membedakan antara anak satu dengan yang lain. Kalau kita membedakan, mereka sudah pasti akan menjadi anak yang durhaka. Jangankan kita, kalau kita baca cerita Nabi Yusuf alaihissalam, itu kakak-kakaknya, kan kita tahu cerita apa ayah daripada Nabi Yusuf, siapa? Nabi Yusuf, Yakub. Nah, ketika Nabi Yakub membedakan kasih sayang, karena dari istri yang pertama 10 anak, dari sisi yang kedua 2, Bunyamin dan Yusuf. Jadi Bunyamin dan Yusuf itu satu bapak satu ibu, sementara 10 kakak-kakaknya itu satu bapak lainnya. Bergabung, ternyata kakak-kakaknya melihat Nabi Yusuf ini dicintai banget, melebihi daripada apa? Yang lainnya. Kita sayang tapi Yusuf lebih sayang. Akhirnya mereka bilang, kita hilangin aja Nabi Yusuf, kita bunuh. Kalau Nabi Yusuf nggak ada, mungkin cinta bapak kita pada kita lagi. Jadi bapak itu cinta sama kita cuma lebih apa? Dan iri, karena Nabi Yakub membedakan mencintai Nabi Yusuf lebih daripada yang lain. Itu akhirnya tuh anak Nabi Yusuf dibuang. Jika cerita kata Imam Mundhiri ketika meriwayatkan hadis ini, kejadian ini terjadi kenapa Nabi Yusuf dibuang, salah satu penyebabnya ketidakadilan kasih sayang orang tua. Jadi kalau anak dibedain, pasti itu anak akan berhak. Salah satunya boleh jadi membunuh atau menghilangkan atau membenci orang yang dicintai, anak yang dicintai tadi. Tentunya kedurhakaan sampai dibuang anaknya. Saya adik ini sore dibuang, waktu ditanya itu sore-sore semuanya bohong, dan seterusnya. Itu awalnya dikatakan apa? Ya tentunya ini adalah takdir untuk menjadikan Nabi Yusuf hebat. Tapi di luar itu mengambil hikmah, salah satunya seorang nabi sekelas Nabi Yakub yang disayangi, dilebihkan itu Nabi Yusuf, itu aja memicu keluarganya jadi apa? Durhaka. Apalagi hantu Nabi bukan yang dilebihi, so bukan Nabi juga. Ini anak-anak Nabi Yakub tahu ini Nabi. Nabi Yusuf akan jadi Nabi. Dia tahu karena waktu diceritakan ada 12 bintang semuanya sujud, ada asyara yang 11 bintang semua sujud. Nabi Yusuf, Nabi Yakub bilang Nabi, makanya dimuliai lebih. Di saat itu saudaranya marah. Artinya Nabi dilebihin dalam pendidikan tak boleh. Bapaknya seorang Nabi tetap ditegur sama Allah dengan dihilangin Nabi Yusuf. Sampai buta dia nangis gara-gara apa? Kata para ulama, kenapa kok sampai buta begitu? Ya karena kalimat istirja belum ada, ya innalillah belum ada. Makanya ini di zaman dulu tidak ada kalimat istirja. Di zaman Nabi Muhammad turun alladzina idza asabatuhum wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata para ulama, seandainya kalimat istirja ini ada di zaman Nabi Yakub, pasti ketika Nabi Yusuf dibuang, Nabi Yakub akan mengatakan inna lillahi wa inna, dan tidak akan pernah matanya sampai buta karena lama menangis. Kalimat istirja baru ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya saat ini kalau kena musibah jangan pakai dalil Nabi Yakub. Kenapa tuh nangis 20 tahun gak berhenti? Nabi Yakub aja nangis, Yusuf dibuang sampai buta matanya. Hanya belum buta, masih belum apa-apa. Dulu gak ada kalimat apa? Istirja. Sekarang gak boleh lebih dari 3 hari kesedihan. Kenapa? Karena sudah ada 2 kalimat istirja. Seorang mukmin kalau kena musibah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hebat kalimat istirja. Kata Ummu Salamah, wallahi tidak ada
Ini merupakan kalimat yang khusus keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Yakub ditegur sama Allah ketika tidak berlaku adil dengan anak-anaknya. Apalagi antum kalau tidak berlaku adil, ditegur. Salah satu tegurnya awan Tuhan. Salah satu tegurannya anak kalian jadi durhaka. Teguran. Apalagi kita yang kita istimewa cuma mukanya doang kan Nabi kita istimewa karena cantikan ini kita istimewa. Nabi Yusuf gantengnya super katanya Nabi Yusuf 50% kata Imam Ibnu Qayyim. Seandainya ketampanan Allah turunkan di atas muka bumi ini, maka 50% untuk seluruh manusia, Nabi Yusuf untuk sendirian. Seandainya gantengnya seluruh manusia dikumpulin, maka sama dengan gantengnya Nabi Yusuf. Jadi 50% untuk nasuh Nabi Yusuf sendirian, untuk dibagi-bagi dari 50%. Tak tahu berapa persen? 0,000 sekian. Yang gantengnya kayak begitu aja, dilebihkan, diutamakan, ditegur sama Allah. Ditegur dengan cara apa? Dengan cara diuji. Orang tuanya sampai luar biasa, sampai segi, sampai utang. Bagaimana itu melebihkan anak yang gimana? Kelebihan sedikit begitu. Seandainya anak pintar satu, anak ini pintar dibanding yang lain, tetap nggak boleh apa? Berbeda sikapnya. Tetap kita harus samakan. Walaupun pintar, cantik, ganteng, luar biasa, kelihatan keramatnya, mau ini bakal jadi apa? Imamul Qaum. Di zaman yang apa? Akan datang insya Allah akan menjadi Imamul Qaum. Tetap hati nggak boleh. Dengan anak sama nggak boleh. Hati boleh cenderung, karena memang hati itu nggak bisa diingkari. Tapi dalam sikap tetap salah. Ketika kita ngajar di kelas, ada anak yang kita lebihin, tapi dalam hati ketika hukuman sama, perilaku sikap sama, tapi di hati ada yang bisa kasih boleh saya pulang, masya Allah begitu. Boleh, tapi di dalam apa? Bersikap sama. Begitu juga, nggak bisa disamain. Tetap ada lebih, tapi di hati saja cukup. Tapi tidak boleh dia apa? Ditampakkan. Ketika ditampakkan, walaupun dia ganteng seperti Nabi Yusuf, walaupun dia derajatnya seperti Nabi, tetap aja kalau dipisahin, sikapnya akan timbul apa? Durhaka itu anak yang lain. Ini pelajaran yang besar untuk itu. Bagaimana kita membeda-bedakan di antara anak-anak kita. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang tua yang berlaku adil dengan anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbatan tasilu kulla wa ashkur lana awrati wa